bulan yang baru. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita datang di tempat ini, kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur minggu yang baru boleh Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Mari kita angkat pujian yang berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yesus, katakan pujian dari awal seumat Jumat untuk berhenti. Haleluya. Bapakku datang, amin, haleluya, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin, haleluya. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Yesus, Engkau hebat Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan. Glory, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Inilah hidup kami Tuhan, kami memuji Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Amin, amin, haleluya. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi amin, amin. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Bapa Tuhan Yesus, sungguh ajaib Amin. Tuhan setiap perbuatanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan Yesus Terima Kristus. kasih Berkat Tuhan. rahmat-Mu Tuhan selalu ada setiap hari Tuhan. Amin, 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 haleluya. Urapan dan kasih setiamu Tuhan. Glory, Sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bukti haleluya. nyata Bapa kau melihara Tuhan sampai saat ini Terima di tempat kasih ini Bapa. Tuhan. Bentuk Terima ucapan syukur kasih kami Tuhan. Tuhan. Bentuk terima kasih kami Tuhan kepada Engkau Bapa. Kami menyiapkan hati pikiran kami Tuhan. Kami datang Tuhan. Mau bersatu, bergumul, memuji, memuliakan nama Engkau Bapa. Amin, Biar amin, kiranya amin. Tuhan, Haleluya. rahmat-Mu, urapan-Mu Puji Tuhan. sungguh tercurah atas kehidupan Amin, kami amin, masing-masing, haleluya. Tuhan. Terima kasih, Setiap pribadi Tuhan. kami Tuhan Kau siapkan Tuhan. Terpujilah Mari Tuhan Yesus Kristus, namamu, urapan-Mu, Tuhan. roh-Mu hadir dalam setiap Amin. pribadi kami menikmati lawatan-Mu Tuhan di minggu baru ini Tuhan, di Amin. peribadatan kami Haleluya. Tuhan yang pertama dalam bulan Mei ini Terima Tuhan Yesus kasih Bapa Kristus. di surga. Engkau berkati, Engkau lingkupi Tuhan Amin. Yesus. Beri kami Haleluya. kefokusan Tuhan, hati yang melayani-Mu Tuhan Terpujilah dengan bersungguh-sungguh Tuhan. namamu, Roh takut akan Tuhan. Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kefokusan kesetiaan Tuhan dalam melayani, puji memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Haleluya, Tuhan, haleluya. peribadatan kami Tuhan dari awal Terima pertengahan kasih, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan. Boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Amin, Yesus amin, Kristus. amin, amin, Urapi kami amin, Tuhan, haleluya. lawatan-Mu Tuhan boleh terjadi Tuhan dalam peribadatan kami saat ini Terpujilah Tuhan. nama-Mu. Di mana Tuhan 1, 2, 3 orang Tuhan memuji memuliakan-Mu dengan Yesus bersungguh-sungguh Tuhan. Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu ada dalam dekat Amin, dengan haleluya. kami Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Bapa di surga. Roh-roh yang tidak senang Tuhan, roh-roh jahat Tuhan Yesus yang tidak senang dengan Oh, peribadatan kami Tuhan. Kami Yesus. tolak, kami
kurangkan peribadatan kami, Kuasa tubuh jiwa Allah. roh kami Tuhan, jasmani rohani Tuhan, kami, hanya kami untuk memuji bebas memuliakan memuji, nama Kami ingin Engkau. fokus Kami Tuhan menikmati dalam hadirat. dekat berhubungan dengan Engkau Bapa, mengucap syukur Terima Tuhan kasih, Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Kami buka Haleluya. ibadah kami ini hanya di dalam nama Haleluya, Tuhan Yesus haleluya. Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah buka ibadah kita dengan doa. Mari kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau sembah Ia. Mari kita naikkan pujian. Tak usah terbang. Aku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Amin, amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau Makasih, siapkan hati kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata bersorak-sorai orang-orang benar. Orang-orang benar yang dalam Tuhan, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku menggugum tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya pada kita. Aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Oh amin. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Amin. Hosana ku memuji Tuhan, oh Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana ku
memuji, amin, amin. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu, amin, haleluya. Jiwaku diselamatkan, amin. Hosana, ku memuji, amin, amin. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji, amin, haleluya. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Bilurna, bilurna sungguh, amin, haleluya. Bilurna, bilurna membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Bilurna, bilurna, bilurna sungguh heran. Bilurna, bilurna membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita tetap masih memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita Haleluya. boleh bergirang-girang, kita angkat pujian, ada Haleluya. pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang amin, haleluya. Saya rindu ketemu di sana, jauh, oh amin, haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, amin, jauh di udara. Oh haleluya, amin, 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 haleluya. Adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Oh amin. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan.
haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, besar kuasa-Mu. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik, Allah yang kekal, Allah yang dahsyat. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami memuji-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Allah yang kekal, Allah yang mulia. Kami bersorak bagi-Mu. Glory, haleluya. Yesus, Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku mau rindu selalu dekat dengan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Amin, amin, amin. Ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Betapa ku mencintai-Mu Bapa. Amin. Betapa ku mencintai, haleluya Yesus, segala yang telah terjadi. Kau sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu, amin, haleluya, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada, amin, pernah berhenti. Untuk doa sebelum firman, saya mohon persediaan dari Tante Tresna. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Glory, glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, Haleluya. kami sudah memuliakan nama Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dan tidak bisa nyatakan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, Glory, haleluya Yesus. urapi hamba Tuhan.
Amin, amin, amin Tuhan. Supaya dia boleh berkata-kata menurut sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kalau ada Terima orang yang tidak kasih, senang Tuhan. kami mendengar firman Tuhan di siang hari. Yesus, Bersatu kami bertinggi dalam nama Yesus. Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak Yesus. Urapi dengan Kami kuasa serahkan Roh. hamba-Mu ini. Terima Untuk kasih melayani Tuhan. pekerjaan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Ini Bapa yang doakan baik. dalam nama Haleluya, haleluya, Yesus. puji Dan Tuhan. mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang dipercayakan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Seberapapun kita yang ada pada pagi ini, orang sama-sama sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saatnya orang kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai pegangan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan, kita masih tetap belajar dari kehidupan Elia. Kalau pada minggu lalu orang belajar bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan Nabi Elia. Bagaimana ketika masalah datang, ketika persoalan itu datang dalam kehidupan Elia, dia tetap mau hidup taat kepada Tuhan. Dia tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupannya. Dan saya percaya torang semua yang ada dalam keadaan apapun torang tetap bersyukur kepada Tuhan. Torang tetap percaya kalau torang ada sampai saat ini itu semata-mata kemurahan Tuhan. Itu semata-mata pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu torang datang kembali lagi mengucap syukur, mengagungkan Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan menolong Elia. Tuhan membawa, Tuhan bilang, Elia, kamu harus pergi ke Sungai Kerit. Di sana Tuhan akan utus burung-burung gagak untuk memberi kamu makan roti pagi dan sore. Jadi kehidupan Elia dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan sulit, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menyatakan bahwasanya ini loh orang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang hidup di dalam Tuhan tetap akan mendapat perlindungan. Orang yang hidup di dalam Tuhan tetap akan mendapatkan pembelaan yang dari Tuhan. Makanya torang semua yang ada, mari torang mau sungguh-sungguh mau mengambil contoh dari kehidupan Elia yang mau hidup taat kepada Tuhan. Karena di dalam ketaatan, minggu lalu saya katakan, di dalam ketaatan di situ terjadi mujizat. Ketika orang taat, ketika orang setia kepada Tuhan, ketika orang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dalam persoalan di situ orang melihat pembelaan Tuhan. Mujizat Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita akan lanjutkan karena setelah selama 3,5 tahun Tuhan suruh Elia pergi ke Sungai Kerit. Kurang lebih
1,5 tahun Elia ada di sungai Kerit, dan akhirnya sungai itu mulai kering. Dan Tuhan suruh lagi Elia. Kita baca di dalam ayat yang ke-8, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai seterusnya. Tinggal tetap berduduk, saya akan bacakan buat saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 mulai. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diam di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetap perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu, setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Haleluya. Ada beberapa ayat yang orang so baca pagi hari ini, bagaimana Tuhan memerintahkan Elia. Tuhan tidak mau melihat Elia dalam kesusahan, melarat juga, dalam kondisi yang kekeringan. Firman Tuhan katakan ketika beberapa waktu, jadi Nabi Elia pada waktu dia ada di sungai Kerit itu, kalau orang mau belajar firman Tuhan, kurang lebih ada 1,5 tahun, dan dia dipelihara Tuhan lewat janda di Sarfat kurang lebih ada 2 tahun. Kita melihat Tuhan bilang kepada Elia, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Jadi ketika sungai itu mulai kering, mulai tidak ada lagi air, mulai kesulitan air, Tuhan bilang lagi, Tuhan berfirman lagi kepada Elia, Elia, kamu harus bersiap-siap pergi ke Sarfat. Sarfat itu firman Tuhan katakan ada di wilayah Sidon. Ada di wilayah Sidon itu, kalau saya belajar tadi malam, saya buka-buka, Sidon itu sekarang termasuk di Italia. Jadi pada zaman itu, pada zaman Nabi Elia, orang yang ada di Sidon adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi di sini Tuhan lihat, datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Tuhan suruh, Elia, kamu harus pergi ke Sidon. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan,
dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara yang kekasih, kita melihat tentunya janda yang ada di Sarfat ini janda yang tidak kenal Tuhan. Benar? Karena apa? Di sini dikatakan dia tinggal di daerah Sidon. Bahkan di ayat yang keberapa itu dikatakan, demi Tuhan Allahmu. Berarti dia tidak percaya. Waktu itu dia tidak percaya. Tetapi Tuhan izinkan Elia ada di tengah-tengah wilayah Sidon. Tuhan izinkan janda ini untuk melalui janda ini memelihara kehidupan Elia. Ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Jadi ketaatan Elia, dia terus hidup taat kepada Tuhan. Dia terus hidup tunduk akan firman Tuhan. Dia tidak mau pandang, oh Tuhan, sedangkan saya di sini kekurangan, saya di sini sudah kehabisan air. Apalagi saya mau pergi di sana. Mungkin kalau secara manusia orang mau bilang tega sekali. Masa kita mau pergi di sana? Kok yang mau jaga pak kita, yang mau kasih makan pak kita seorang janda. Tetapi Elia karena kehidupannya yang taat kepada Tuhan, hidupnya yang takut kepada Tuhan, dia tetap berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Dia tetap mengikuti aturan Tuhan. Dia percaya dimanapun Tuhan mentar dia, Tuhan tetap menyatakan pertolongan Tuhan. Dia sudah mengalami pertolongan Tuhan selama dia ada di Sungai Kerit. Berbicara tentang kesulitan, ada banyak kesulitan yang dia hadapi, kekeringan yang terjadi. Dia melihat pertolongan Tuhan. Dan selanjutnya ketika dia ada di Sarfat, Elia percaya dia akan tetap melihat pembelaan Tuhan. Ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Dan setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bilang kamu harus pergi ke Sarfat. Di sana saya sudah sediakan satu orang janda yang akan merawatmu, yang akan memelihara hidupmu lewat pertolongan Tuhan tentunya. Setelah ia sampai di pintu gerbang itu, tampaklah ia seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu apa yang dia lakukan? Ayat selanjutnya katakan, ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kita lihat di sini ada sesuatu yang Elia minta kepada janda tersebut. Pada waktu itu karena terjadi kekeringan yang hebat, kekeringan yang luar biasa, tentunya air itu sangat sulit. Air itu sangat sulit. Jadi air itu sangat-sangat berharga. Dan biasanya kalau dalam keadaan sulit, dalam keadaan kurang, orang mulai pentingkan diri sendiri. Orang mulai bilang saya sendiri butuh. Tetapi kita lihat, kita mau belajar dari kehidupan janda di Sarfat. Elia bilang, Pak, janda di Sarfat, coba ambilkan bagiku sedikit air dalam kandi supaya aku minum. Dia minta kepada janda, ambilkan saya air. Kalau mungkin janda ini pelit, kalau mungkin janda ini dia cuma pikir diri sendiri, paling dia bilang, siapa kamu? Yoto, siapa kamu? Kita nak kenal kamu dari mana? Tahu-tahu datang, ngana langsung minta, kasih kamar kita air. Sementara dalam keadaan sulit. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Jadi perempuan ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan yang mungkin tidak ada harapan lagi, dia tetap mau memberi. Haleluya.
dalam keadaan tidak berdaya. Firman Tuhan katakan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Jadi perempuan ini adalah perempuan yang taat. Meskipun waktu itu dia mungkin belum kenal Tuhan, tetapi dalam kehidupannya dia mau belajar melayani. Dia ringan tangan untuk memberi. Sehingga ketika Elisa meminta air, dia langsung bergegas, dia langsung bergerak untuk memberikan air, dia langsung melangkah. Firman Tuhan selanjutnya katakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Haleluya. Jadi perempuan ini perempuan yang tidak kenal Tuhan, tetapi dia mau belajar. Dia mau belajar melayani. Dia mau belajar melakukan yang terbaik pada waktu itu yang ada di pikirannya. Meskipun dalam keadaan kurang, saya mau berusaha melakukan yang terbaik. Apalagi yang datang hamba Tuhan, yang datang utusan Tuhan, yang datang orang yang percaya kepada Tuhan. Dia katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi waktu itu dia percaya bahwa Allahnya yang dilayani oleh Elia, Allah yang dilayani, yang disembah oleh Elia adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat, Allah yang sanggup mengadakan pertolongan dalam kehidupannya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Jadi waktu perempuan itu mau pergi ambil air, mungkin waktu itu kalau saya bisa bayangkan, Elia belum sempat minum tuh air, masih mungkin dipegang dia gelas, kalau di dalam gelas masih dipegang Elia tuh gelas, belum lagi diminum. Dia bilang, Pak, perempuan pada janda yang ada di Sarfat itu, tolong berikan aku roti. Tapi kita melihat perempuan yang suka memberi ini, dia menjawab, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tidak ada roti pada janda itu, hanya ada tepung yang sedikit bersama dengan minyak. Ayat selanjutnya dikatakan, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu. Kalau orang mau lihat, orang mau pikir, dan orang pikiran, dan orang logika, mungkin perempuan ini bisa saja dia bilang begini, Pak Lia, talalu ngana so tahu ini masa susah, ngana so tahu ini masa kekurangan, sedangkan for kita kurang ini sedikit kita tapi tepung dan tapi minyak. Kalau kita beke kurang ini kita mau makan, kita dan tapi anak mau makan, habis itu sudah, artinya sudah tidak ada jalan keluar lagi, sudah mentok. Semua serba sedikit, tepung sedikit, minyak sedikit, harapan juga sudah sangat tipis. Karena apa? Tinggal sedikit persediaan. Tetapi kita melihat, saya boleh katakan perempuan ini hebat, perempuan ini luar biasa. Ketika ada hamba Tuhan datang, ketika Nabi Elia datang meminta, buatkan saya roti terlebih dahulu, meskipun dalam keadaan kurang,
Meskipun dalam keadaan serba sedikit, mungkin dia pikir kurang ini kong besok sonya ndak ada lagi, kurang mau tunggu torang pe kematian. Tetapi perempuan ini, dia tetap mau memberi, dia tetap mau melayani, dia tetap mau melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Mungkin dia berpikir sebelum kita mati, kita mau berusaha lakukan yang terbaik. Dan semua yang dia lakukan itu diperhatikan Tuhan. Semua yang dia lakukan dalam keadaan kurang, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tidak ada pengharapan lagi, semuanya mentok, sudah habis, dia tetap mau memberi. Sehingga ayat selanjutnya katakan, tetapi kata Elia kepadanya, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Elia kepadanya, jangan takut. Jadi Elia memberikan kekuatan, memberikan dorongan kepada janda yang ada di Sarfat. Jangan takut. Kadang-kala orang kalau dalam keadaan kurang, dalam keadaan sulit, orang mulai takut lakukan firman Tuhan. Orang mulai takut, kekhawatiran itu mulai mengikat kehidupan kita. Oh Tuhan, orang mulai dalam hati, mungkin itu nak keluar dari mulut kita, tetapi dalam hati orang bilang, oh Tuhan, kesulitan ini sangat besar. Kesusahan ini sangat besar, membuat saya tidak berdaya, membuat saya lemah. Tetapi firman Tuhan datang. Jangan pernah kita takut melakukan firman Tuhan. Mari orang belajar, sesulit apapun, sedikit pun yang kita punya, mari orang mau belajar melakukan firman Tuhan. Orang mau belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Maka di sana ada mujizat Tuhan. Dengan pelayanan janda yang ada di Sarfat ini, dalam kekurangannya dia melayani Tuhan. Kalau di dalam Matius ada di sana dikatakan seorang janda yang miskin, dia tidak punya apa-apa lagi, yang ada pada dia hanya ada 2 peser uang. Tetapi ketika dia melayani Tuhan, dia berikan semuanya itu. Dan apa yang Yesus katakan? Apa yang diberikan oleh wanita ini, oleh janda ini adalah yang terbesar. Jadi Tuhan tidak bilang, oh ngana mesti kasih sekian, ngana mesti kasih sebesar. Tuhan cuma tuntut orang memberikan yang terbaik kepada Tuhan, orang melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka itu diperhatikan Tuhan. Janda yang ada di Sarfat ini, dia mau belajar memberi yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada sesama, apalagi kepada hamba Tuhan. Dia tahu ini hamba Tuhan, dia memberikan yang terbaik. Ayat yang ke-15, ayat yang ke-14, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas bumi. Jadi kita melihat firman Tuhan katakan, jangan takut karena Tuhan akan menolong. Tuhan akan mengadakan mujizat. Tepung yang ada dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis. Bahkan minyak yang sangat sedikit yang ada di dalam tempayan itu tidak akan pernah habis. Dan benar, ketika janda ini dengar-dengaran, dia hidup taat, dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dia membuat roti yang kecil, mungkin dalam hatinya, kalau torangan, aduh ini hamba Tuhan ini terlalu tega, so tahu kurang ini, mari dia minta. Tetapi wanita ini luar biasa, dia tetap membuat roti kecil, dan pertama-tama dia kasih kepada Elia.
Dia kasih kepada Elia. Dia kasih kepada Elia dan Elia berdoa kepada Tuhan. Terus Elia memakan. Selanjutnya wanita ini dia membuat lagi dari tepung yang sisa tadi. Dia buat lagi untuk makan dia dan untuk anaknya. Mungkin dia berpikir sudah selesai, habis semua. Besok sudah tidak tahu, tidak ada harapan lagi, tidak ada masa depan lagi, yang ada hanya kematian. Tetapi kita melihat karena ketaatan Elia juga ketaatan janda yang ada di Sarfat, Tuhan memelihara kehidupannya. Tuhan menolong kehidupan mereka. Tepung ayat ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia. Jadi kita melihat ketika mereka melakukan firman Tuhan, ketika mereka hidup taat kepada Tuhan, walau dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan serba sedikit, tetapi dalam hati mereka tetap mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka tetap mau belajar hidup takut kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Amin. Mujizat Tuhan terjadi. Firman Tuhan bilang tepung yang tinggal sedikit dan minyak yang tinggal sedikit itu tidak habis sampai masa kelaparan itu selesai. Jadi Tuhan terus memelihara kehidupan Elia. Tuhan terus memelihara kehidupan janda di Sarfat dan anaknya. Mungkin di sekelilingnya sudah teriak semua, susah, sulit, masalah besar, krisis terjadi. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidup berharap kepada Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita semua yang ada, mari dalam keadaan apapun kita, orang tetap percaya bahwa Dia Allah setia. Dia Allah tidak pernah meninggalkan. Dia Allah tetap selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan pada pagi hari ini, kunci untuk kita menerima berkat Tuhan dalam hidup kita, mari orang mau hidup taat kepada Tuhan. Orang mau hidup takut kepada Tuhan. Orang mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kalau kita mau selalu taat kepada Tuhan, kita mau selalu dengar firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, ada banyak sekali cara Tuhan menolong hidup kita. Ada banyak sekali cara Tuhan menolong kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nabi Elia sudah ditolong Tuhan. Tuhan menolong dia selama dia ada di sungai kering. Tuhan pelihara hidupnya lewat air yang ada di sungai kering. Begitu juga dengan burung-burung yang gagak yang dikirim Tuhan untuk memelihara hidupnya, untuk menjamin kehidupannya. Demikian juga ketika dia berada di Sarfat, dia dipelihara oleh seorang janda. Kalau orang mau berpikir seorang janda mungkin sudah tidak banyak melakukan aktivitas, apalagi kalau dia tua. Mungkin yang ada di dalam hati Elisa kasihan, tetapi Tuhan bilang kamu harus ke situ karena ada maksud Tuhan. Tuhan mau menyatakan bahwasanya dalam keadaan apapun pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya boleh katakan perempuan ini meskipun dia bukan orang percaya pada waktu itu, dan saya percaya ketika dia hidup bersama dengan Elia, dia menjadi percaya. Dia percaya karena dia melihat mujizat Tuhan, dia melihat pertolongan Tuhan, dan itu menjadi saksi, menjadi berkat. Mungkin di tetangga-tetangganya, di sekelilingnya, di tengah-tengah keluarga, janda Sarfat ini menjadi saksi
Karena apa? Dia mau hidup setia. Dan begitu luar biasanya. Saya boleh katakan luar biasa. Karena iman yang timbul dari hati seorang janda ini. Iman yang saya boleh katakan iman yang luar biasa. Iman yang tinggi. Kenapa? Dalam keadaan kekurangan, dia tetap mau melayani. Dia tetap mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia tetap mau memuliakan nama Tuhan. Dan saudaraku, ketika torang melakukan firman Tuhan, torang mau belajar melayani Tuhan, torang mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan melihat, dia akan pilih kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan dia adalah Allah yang adil. Dia melihat apa yang kita lakukan. Dia melihat janda yang ada di Sarfat dalam keadaan kekurangan, dia tetap mau melayani. Dalam keadaan tidak berdaya, dia tetap mau melayani Tuhan. Mari lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau ajak, mari torang dalam kehidupan semua torang yang ada. Mari torang mau belajar hidup taat kepada Tuhan. Torang mau melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan bukan hanya sekedar berbicara tentang torang punya, torang mesti bawa sama Tuhan, torang mesti kasih untuk Tuhan. Memang itu harus, torang mesti melayani Tuhan. Tetapi yang terpenting torang mau berikan hati kita, torang mau berikan kehidupan kita, ketulusan kita di dalam kita melayani Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan setiap orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Orang yang mau menabur di ladangnya Tuhan pasti diberkati Tuhan. Orang yang mau menabur di dalam pekerjaan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Dan Tuhan, dia tidak pernah mau berhutang. Dia tidak pernah mau berhutang kepada kita. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikannya juga dengan berlipat kali ganda. Ada yang 30 kali ganda, ada yang 60, bahkan 100 kali ganda, 100 kali lipat. Tuhan kembalikan kepada orang-orang yang mau melayani Tuhan. Kejadian murid-murid Tuhan, kejadian waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang, hanya dengan 5.000 orang hanya laki-laki, di luar ibu-ibu dan anak-anak. 5.000 orang laki-laki hanya dikasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan karena ada seorang anak kecil yang dengan sukacita melayani, dengan sukacita kasih, Om Filipus, Om Yohanes, waktu itu Tuhan suruh murid-muridnya, Yesus suruh murid-muridnya pergi cari makan, mesti kasih makan orang-orang ini. Dan ada anak kecil, dia bilang, Om, kita persediaan makanan kali ini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid Tuhan pada waktu itu bingung, bagaimana mau kasih makan ini 5.000 orang, belum tuh perempuan dan anak-anak. Tetapi ketika mereka datang kepada Yesus, mereka menyerahkan kepada Yesus. Yesus berdoa dan memberkati. Dan firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan bilang, ketika 5.000 orang itu bersama dengan perempuan-perempuan dan anak-anaknya makan, roti itu dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan. Mereka makan, semua kenyang, semua puas. Dan Tuhan bilang, Yesus bilang, itu dia pesisa, itu dia pelebih, jangan buang, kumpulkan. Dan ketika dikumpulkan, mujizat pertama 5.000 orang boleh makan. Mujizat kedua, setelah dikumpulkan, yang terkumpul berapa bakul? Talia berapa bakul? Vina berapa bakul? Waduh. Setelah dikumpulkan sisanya ada 12 bakul.
tahun. Mujizat Tuhan terjadi, kelimpahan berkat Tuhan terjadi. Dari yang kecil Tuhan berikan berlimpah-limpah. Maka dari itu orang selalu dengar, setialah dalam perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara besar. Kalau orang setia kepada Tuhan, orang mau hidup taat kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka berkat Tuhan melimpah. Berkat jasmani, berkat rohani akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Coba kita sama-sama buka di dalam Ibrani pasal yang ke Ibrani 6 ayat 10. Coba buka situ. Ibrani 6 ayat 10 katakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Haleluya. Sebab Allah bukan tidak adil, Allah adalah Allah yang adil. Allah tidak pernah lupa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Allah selalu mengingatnya, sehingga Allah memberkati kehidupan orang-orang percaya. Untuk itu mari dalam kehidupan kita mau belajar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan, mari orang mau belajar melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan semua untuk Tuhan, maka semua itu diperhatikan. Artinya dalam hidup kita mau bertanggung jawab dalam kita menjalani kehidupan ini. Bertanggung jawab dalam hidup kita, bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Maka semuanya diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Karena Elia juga dia melakukan semua karena dia taat kepada Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, mari orang mau selalu hidup dekat dengan Tuhan, orang mau selalu hidup melakukan firman Tuhan, orang mau selalu hidup belajar taat kepada Tuhan. Meski ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, orang mau tetap terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Orang terus mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka di sanalah mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam keadaan apapun orang, mari orang selalu belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini dan kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Salibnya
dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau lakukan tugas ya. Kami semua mengikuti perjamuan Tuhan. Haleluya. Kami akan melakukan perjamuan Tuhan. Suci kuduskan kami semua, hati pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, supaya kami layak dalam kami masuk dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Kita angkat roti kita angkat roti kita di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, inilah tubuhku, inilah lambang tubuhku yang tercabik-cabik kayu salib. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau makan roti ini sebagaimana tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah, yang sudah berkorban di kayu salib. Ini sebagai bukti cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau makan roti dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan, inilah anggur sebagai lambang tebusan darah Kristus yang mengalir kayu salib, yang menyucikan hati kita, yang menyucikan pikiran kita, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kebebasan bagi kita, yang memberikan keselamatan. Dalam nama Yesus kita sama-sama minum anggur ini dalam nama Yesus.
Haleluya, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib namamu Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang sudah menderita bagi kehidupan kami. Darahmu yang mengalir di kayu salib menyucikan hati kami, menyucikan hidup kami. Biarlah pengorbananmu di kayu salib menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kami. Kami sudah mengikuti perjamuan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan, di dalamnya ada berkat Tuhan. Di dalamnya ada mujizat Tuhan. Yang sakit kami berdoa, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan Engkau hiburkan. Yang dalam keadaan lemah Tuhan berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami boleh membawa berkat-berkat sukacita dari Tuhan. Kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar untuk kami selalu melakukan firman Tuhan dengan ketaatan, dengan penuh kesadaran kepadamu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melihat Tuhan menolong, Tuhan membela setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan melayani lewat korban persembahan. Tuhan tilik, Tuhan berkati, Tuhan kembalikan berkat yang berlimpah dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian dan kita akan melayani Tuhan lewat korban pelayanan kita kepada Tuhan. Puas dengan Yesus, ku sungguh puas, puas dengannya, keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengannya, ku sungguh puas, puas dengan Yesus, ku sungguh puas, puas dengannya, keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengannya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan yang memberkati seluruh pelayanan kita kepada Tuhan. Dan untuk pengumuman ibadah kita sepanjang minggu ini tetap berjalan seperti biasa. Hari Kamis orang ada ibadah. Mungkin nanti kasih tahu hari Kamis orang ibadah di mana. Dan hari Jumat orang sama-sama tetap mengambil bagian di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, menaikkan doa harapan kita, pergumulan kita bawa di kaki Tuhan, bersama mengambil bagian di dalam doa. Dan hari Minggu orang boleh kembali bersama-sama berjumpa, memuji, memuliakan akan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati, kita sama-sama bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di penghujung ibadah ini Tuhan, sebelum kami lagi berpisah satu dengan yang lain, kiranya kasih Tuhan, kiranya berkat-berkat Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, setiap kehadiran kami pribadi-pribadi yang ada Tuhan, kami taruhkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Apa yang kami buat untuk Tuhan, apa yang kami lakukan untuk Tuhan, baik lewat waktu yang kami berikan kepada Tuhan, lewat pujian yang kami berikan kepadamu Tuhan, kami sangat yakin percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memberkati seluruh kehidupan kami yang ada, pribadi lepas pribadi. Hidup kami dikuatkan, hidup kami diteguhkan, hidup kami lebih lagi mengenal Tuhan, bertambah-tambah di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami berpisah, Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kehadiran kami semua diberkati oleh Tuhan, baik keluarga Pelea Luatania, oh Tuhan, Sesan bersama dengan cucu bersama-sama dalam beribadah memuji memuliakan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Keluarga Bahihi Mewengkang juga ada bersama-sama. Tuhan tilik berkati keluarga ini, suami istri, cucu-cucu yang ada diberkati oleh Tuhan. Anak mereka sulit Tuhan, kami tetap berdoa dan terus menyerahkan dalam tangan Tuhan. Pertolongan, perlindungan Tuhan terus Tuhan anugerahkan bagi kehidupan, oh Tuhan, Suli yang ada. Terima kasih Bapa di surga, juga ada bersama-sama dengan kami, oh Tuhan, Bapak Iwan Tuhan. Tuhan pilih kehidupannya, Tuhan mengenal pergumulannya, Tuhan mengenal pribadinya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan turun atas kehidupannya, turun atas keluarganya yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat umat-umat-Mu yang lain yang tidak, oh Tuhan, bersama-sama dengan kami. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, sehingga lewat berkat-berkat Tuhan, lewat anugerah
kita Tuhan, mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan Tuhan di waktu-waktu, di ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, khususnya Tuhan buat Bapak Yul sebagai Ketua Rayon yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, ada di Tuhan negeri orang, ada di tempat yang jauh dalam segala urusan pekerjaan, usahanya Tuhan. Kami dari tempat ini kami berdoa, dimanapun dia pergi dan berada melangkahkan kakinya, di sana Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupannya, menolong, membela, menyertai kehidupannya. Apapun yang dia kerjakan di sana, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan sehingga semuanya boleh terselesaikan dan dia boleh kembali berjumpa bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bersama-sama dengan kami semua dalam keadaan sehat, kuat, baik adanya, semua oleh pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Juga Tuhan buat Sesieni yang dalam keadaan kurang sehat, kami berdoa sakit penyakit yang Tuhan merintangi hidupnya, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami keluarga hamba-Mu, kami hanya taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami yakin, kami percaya sebagaimana Tuhan memberkati jemaat Tuhan, berkat Tuhan juga turun atas kehidupan kami keluarga hamba-Mu. Di tengah-tengah kami melayani Engkau, Tuhan yang menjamin kesehatan, kekuatan kami semua yang ada. Bahkan Tuhan kami berdoa buat pembangunan yang sedang berjalan, Tuhan terus tolong pembangunan yang ada, setiap dana biaya kebutuhan yang kami perlukan dalam Tuhan pembangunan yang ada. Tuhan kami percaya Engkau yang menolong, memberkati. Engkau kirim Tuhan sponsor-sponsor, donatur-donatur yang siap, yang dengan sukacita melayani, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan juga kirim jiwa-jiwa di tengah-tengah kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tambahkan jumlah bilangan jemaat Tuhan yang ada, tambahkan kualitas, kuantitas jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah pelayanan yang ada di GPDI Mawar Saron ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Sepanjang minggu yang akan kami jalani ini, kami taruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara. Tutup bungkus pagari kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama angkat tangan kita, seiring tangan kita yang terangkat di hadapan Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita pulang membawa berkat, rahmat, sukacita yang dari Tuhan, cinta kasih, persekutuan dengan Tuhan, penghiburan bersama dengan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai, memberkati kehidupan saya dan saudara, memberkati Tuhan seluruh apa yang menjadi pengharapan kita di dalam Tuhan, usaha pekerjaan yang kita kerjakan, Tuhan yang pilih memberkati, dan Tuhan terus mengangkat kehidupan kami, menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Hidup kami diberkati, setiap langkah-langkah kami diberkati. Ketika kami masuk, ketika kami keluar, kami Tuhan melihat berkat Tuhan bersama-sama dengan langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya.
God.